Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 16 Juli 2025. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari tanggal 1 Juli sampai saat ini tanggal 16. Berarti 2 minggu lagi saya sudah katakan sudah memasuki bulan Agustus. Waktu berjalan terus. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Biar kita makin hari makin dewasa. Makin hari kita mengerti apa rencana Tuhan. Makin hari kita punya kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan ikuti kemauan daging. Jangan ikuti kemauan manusia. Tapi ikutilah firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada janji Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Aku ini jalan, kebenaran dan hidup." Artinya mari kita berjalan, ikuti jalan Yesus. Karena di dalam jalan Yesus menuju kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam kerajaan surga dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah di dalamnya ada kebenaran. Berarti ada Yesus. Di dalam kebenaran ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Itu mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Bukan saatnya lagi kita ikuti kemauan daging, egois, kesombongan, kekerasan hati kita. Kita buang sifat-sifat yang tidak baik. Tapi ikuti firman Tuhan. Dan kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Wahyu 16 ayat 1-2. Bicara malaikat yang pertama menumpahkan cawan murka Allah. Itu perintah Tuhan. Bapak Ibu sudah baca, saya sudah jelaskan. Yang pertama aja 7 materai. Ada 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Selesai. Dan suatu hari kelak kita bersama dengan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu. Basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Terima kasih Tuhan. Tuhan bermahkota duri, haleluya. Menanggung banyak sengsara demi kita semua. Diberi nyawanya ganti dosaku hingga ku dapat selamat, hidup yang kekal di dalam Yesus. Basuhkanlah Tuhan hatiku agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu yang kudus hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu yang kudus, Bapa, untuk mengatasi dosa. Sucikan hatiku ini, jadikan hamba rumah-Mu, Bapa, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuat
jiwa dalam kerajaan-Mu. Amin. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Amin. Haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduskan hidupku ya Tuhan Yesus, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekalialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa salahku ya Bapa. Kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, apa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, yang sudah pelihara kehidupan Bapak Ibu bersama saya dari hari ini hari. Karena kita menyongsong kedatangan Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu seperti 5 gadis yang bijaksana, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya sudah sering kali katakan, saya tidak menantikan kematian, tapi saya menantikan merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Engkau adalah pusat hidupku Tuhan. Engkau yang menciptakan hidupku, yang memelihara hidup kita semua sampai saat ini. Mari sebelum kita berbaring tidur, dari kita datang kepada Yesus. Dan firman Tuhan tadi sudah saya baca, ini menjadi pegangan hidup kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Amin. Bapak Ibu bersama saya sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi umat kesayangan Tuhan, imamat yang kudus. Dan Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Kata firman Tuhan ayat 16, sebab pada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan panggil pilih kita untuk menjadi umat yang kudus dari dalam Tuhan. Karena rencana Tuhan, kalau menjadi umat yang kudus bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu kudus, Bapak, tempat tata Allah kudus. Gak bisa orang najis masuk dalam kerajaan surga. Gak bisa. Untuk itu Bapak Ibu bersama saya disayang sama Tuhan, supaya kita makin hari makin dibentuk, makin kudus sama seperti Tuhan, supaya nanti layak masuk di dalam kerajaan yang kudus, surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Wahyu pasal 16 Bapak Ibu ya. Wahyu 16 tentang 7 malapetaka karena perintah Tuhan, tentang 7 cawan murka.
Waktu yang lalu sudah saya bacakan, jelaskan 7 meterai itu semua isi hukuman-hukuman Tuhan kepada manusia di muka bumi. Ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka Tuhan. Jadi ada 3 murka Tuhan. Ya, 7 sangkakala, 7 meterai, 7 cawan murka. Supaya betul-betul manusia dari satu bertobat Bapak Ibu bersama saya. Supaya nanti tidak mengalami 7 murka Tuhan. Ya, tapi kita minta sama Tuhan supaya kita diangkat rapture. Tapi kalau sudah dipanggil Tuhan gak ada masalah. Yang penting di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi pegangan. Jadi hari-hari menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan kuduskan hidupku supaya aku tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Perkara dunia saya cuma hanya untuk minta makan saja sama Tuhan. Supaya kuat makan dan minum. Dan kedua saya minta sehat, rohani, jasmani. Karena yang ketiga, saya minta hidupku dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita minta sama Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai Bapak kejar dunia, bumi terus. Kata firman Tuhan Wahyu 12 ayat 12 yang sudah saya bacakan. Celaka bagi orang pikirin bumi dan laut. Yang mikirkan dunia, tidak pernah mikir kerajaan surga. Ya, kalau tidak pernah mikir kerajaan surga, mikirin bumi itu nanti ditelan oleh iblis. Tapi bagi kita yang selalu cinta Tuhan Yesus, yang berpegang kepada janji Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bersukacitalah kamu, kata Wahyu 12 ayat 12a. Kamu yang ada dalam kerajaan surga, yang memikirkan perkara di atas surga. Kita akan mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 29. Tuhan akan janji kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, yang selalu penuh dengan kedamaian bersama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Itu menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan Bapak Ibu bersama kita keluarga semua. Masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Saya mau baca Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2, saudara ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka itu ke atas bumi. Coba ayat pertama bicara suara yang nyaring dari dalam bait suci. Berkata kepada tujuh malaikat, siapa suara nyaring? Itulah firman Tuhan. Itulah Tuhan sendiri yang perintahkan kepada tujuh malaikat supaya ditampakkan ke bumi yang penuh dengan dosa. Murkalah cawan yang pertama. Ayat yang kedua, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkannya cawan ke atas bumi, saudara ya. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya para semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patung. Jadi cawan murkalah ditujukan kepada orang fasik, ditujukan kepada orang yang punya tanda binatang antikris. Seperti di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18. Wahyu pasal 13 ayat 18 saya mau baca demikian. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangan ialah 666. Ini punya antikris 666. 6 angka manusia sampai 3 kali. Berarti kebangkitan kedagingan. 6 angka 3 bicara kebangkitan. Berarti kedagingan manusia itu sudah memuncak. Jadi puncak dosa manusia. Membuat juga puncak murka Tuhan. Maka kalau kita lihat ada 7 meterai, 7 sangkala, 7 murka juga 3 kan. Sama-sama puncak. Berdosa manusia makin sudah memuncak. Dosa manusia sudah kelewatan, saudara. Maka nggak salah kalau Tuhan itu murka. Karena sudah manusia bandelnya sudah nyampe ke atas langit. Sudah puncak, saudara. Ya, daun siap. Kalau ketemu sama orang kan banyak. Sudah tidak mau bertobat, keras kepala. Saya pernah ketemu sama seorang. Dia berkata, biarpun saya masuk neraka berani. Waduh, sudah puncaknya deh. Itu masuk dalam bilangan ini, saudara.
Tapi bagi saya dan Bapak Ibu, saya merindukan masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersama Bapak Ibu, bersama keluarga kita, masuk di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan, bahagia, senang, sukacita. Di dalam kerajaan surga ada kebenaran. Untuk itu mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Udah saatnya kita memakai cinta Tuhan. Maka atas rahmat anugerah Tuhan, saya tidak pernah berhenti. Saya minta belas kasihan Tuhan supaya saya dipelihara sama Tuhan, diberikan kesehatan, supaya terus dapat memberitakan firman kebenaran, firman dari Tuhan, supaya hidup kita makin hari dibentuk seturut dan kebenaran Tuhan, dan hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya kita nanti layak masuk di dalam kerajaan surga. Itu menjadi kerinduan kita. Saya mau hidup seperti Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Yesus yang terbesar, Yesus yang termulia, Yesus yang teragung. Saya menjadi batu yang kecil, domba-domba kecil. Yesus menjadi gembala yang sempurna. Putih dan bersih, mari kita rindu supaya hati kita menjadi putih dan bersih, mulut kita, pikiran kita. Mari kita mau seperti Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, berpegang kepada kebenaran dari Tuhan Yesus. Jadilah pelaku firman Tuhan. Makin hari kita dibentuk sama Tuhan, itu hidup seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.